Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, piye kabar hari ini? Semoga apik-apik semua ya, amin. Cuaca di sore ini sangat cerah ya, dan sudah 2 hari ini di daerah saya tidak ada hujan. Sekarang hari Senin tanggal 21 November tahun 2022. Usia dari cabai rawit tanpa mulsa ini sekarang tepat di usia 30 hari setelah tanam. Dan sudah muncul tanda-tanda bunga ya, seperti ini. Sebelum lanjut ke proses perawatan cabai mulai dari usia 20 hingga 30 hari setelah tanam, saksikan dulu cuplikan berikut ini. Halo kawan, cuaca pagi ini terlihat sangat begitu cerah ya. Sekarang hari Sabtu tanggal 12 November tahun 2022. Kegiatan saya di hari ini penyepraian fungisida kontak tepat di hari 21 hari setelah tanam atau 3 minggu. Penyepraian fungisida dilakukan setiap 1 minggu sekali dan dijadwalkan setiap hari Sabtu. Dan seperti ini perkembangan cabai tanpa mulsa di usia ke-21 hari setelah tanam. Untuk dosis yang digunakan dalam pemakaian fungisida ini saya naikkan karena mengingat intensitas curah hujan sangat tinggi. Dari 4 liter air saya gunakan 2 sendok teh dan dilakukan penyepraian setiap pagi karena hujan turun setiap sore hari. Baik kawan, untuk kegiatan di hari ini di usia 20 hari setelah tanam hanya dilakukan satu kegiatan, yaitu penyepraian fungisida kontak. Semalam hujan turun sangat lebat ya, terlihat bekas genangan air seperti itu. Oke, kita ketemu di kegiatan berikutnya. Sekarang hari Senin tanggal 14 November tahun 2022. Seperti inilah perkembangan atau pertumbuhan cabai rawit tanpa mulsa di usia 23 hari setelah tanam. Jadwal saya di hari ini akan melakukan penyepraian kalsium ya. Namun akan saya tambahkan insektisida berbahan aktif propenopos karena saat saya melakukan pembuangan daun yang sudah tua terlihat pada satu tanaman ada hama ulat, dan ini ulatnya ya. Sehingga akan saya tambahkan insektisida, namun dalam penyepraian secara masing-masing atau ditunggal. Cuaca hari ini sangat panas ya, sehingga akan saya manfaatkan untuk membuang daun-daun yang sudah tidak produktif seperti ini.
Supaya pupuk kalsium ini memiliki hasil yang optimal, maka akan saya larutkan perekat, penembus, dan pembasah ini dengan air. Di usia cabai rawit 23 hari setelah tanam, pupuk kalsium ini saya naikkan dosisnya jadi 1 sendok makan tiap 3 liter air yang digunakan. Yang mana sebelumnya hanya digunakan 1 sendok teh mulai dari pindah tanam hingga usia 20 hari setelah tanam. Sebenarnya jadwal spray insek atau pestisida organik dilakukan setiap hari Rabu ya. Dikarenakan ada serangan hama ulat pada satu tanaman cabai, maka akan saya lakukan tindakan atau ditangani hari ini sebelum hama ulat tersebut menyerang ke semua tanaman. Dan tidak harus mengikuti jadwal ya, karena jadwal dibuat hanya untuk pencegahan saja. Jika terjadi serangan hama di hari ini, maka langsung tangani hari ini sebelum hama-hama tersebut mewabah. Kali ini saya gunakan insektisida berbahan aktif propenopos dari merek dagang Kurakron. Ada kelebihan tersendiri ya dari insektisida ini. Harganya pun bisa dibilang relatif murah untuk sekelas obat pertanian. Baik kawan, untuk kegiatan di 23 hari setelah tanam hanya dilakukan 3 kegiatan ya. Kegiatan yang pertama pemangkasan daun, kemudian yang kedua penyepraian kalsium, dan yang ketiga penyepraian insektisida berbahan aktif propenopos. Oke, kita ketemu di kegiatan berikutnya. Halo kawan, sekarang hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Usia cabai rawit tanpa mulsa ini sekarang sudah 26 hari setelah tanam. Dan terlihat ya genangan air di sekitar bedengan karena hujan turun dari pagi hingga sore hari. Dan sekarang kurang lebih sekitar pukul 16.00. Selagi tidak ada hujan maka akan segera saya spray kalsium. Dan terlihat ya sudah muncul cabang Y. Dan seperti inilah perkembangan atau pertumbuhan cabai rawit tanpa mulsa. Untuk dosis kalsium yang digunakan di usia 26 hari setelah tanam, saya gunakan dari 3 liter air sebanyak 1 sendok makan. Untuk jenis pupuk kalsium dan pupuk mikrofertilizer yang saya gunakan mulai dari usia 1 hingga 30 hari setelah tanam, sudah saya bagikan videonya di link ini ya. Sudah saya jelaskan secara lengkap dan detail mulai dari merek dagang, dosis pemakaian, dan cara aplikasi dari pupuk mikro tersebut. Baik kawan, untuk kegiatan di 26 hari setelah tanam hanya dilakukan 1 kali kegiatan, yaitu penyepraian kalsium. Dan ini jenis cabai rawit setan ya yang saya pindahkan dari polybag ke lahan ini meskipun tanpa mulsa. Dan alhamdulillah meskipun diguyur hujan terus menerus setiap hari, buah cabai ini tidak ada yang patek ataupun busuk buah ya, seperti ini. Meskipun bermasalah dari daun, tapi bagi saya pribadi daun tidak begitu bermasalah ya, karena yang dibutuhkannya itu buahnya, bukan daun. Bunganya juga semakin banyak bermunculan kawan. Oke, kita ketemu di kegiatan berikutnya.
sekarang hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Jadwal saya di hari ini akan melakukan penyepraian fungisida. Untuk fungisida yang saya gunakan sudah saya bagikan ya videonya di link ini. Dan seperti inilah perkembangan dari cabai rawit tanpa mulsa di usia ke-28 hari setelah tanam. Untuk dosis pemakaian fungisida di usia 28 hari setelah tanam dinaikkan menjadi 2 sendok teh dari 4 liter air yang digunakan. Seiring dengan pertumbuhan usia tanaman, maka dosis dinaikkan secara bertahap ya. Karena mengingat pertumbuhan tunas-tunas baru sudah tumbuh di setiap pohon, maka tunas-tunas tersebut harus terlindungi atau diseprai secara merata agar pertumbuhan setiap tunas tumbuh sehat dan optimal. Cara merawat tunas yang bagus dan bagaimana menyeleksi tunas-tunas yang tumbuh sehat di setiap pohon akan saya jelaskan dalam video berikutnya. Oke kawan, untuk jadwal di 28 hari setelah tanam hanya satu kegiatan, yaitu penyepraian fungisida. Baik, kita ketemu di usia 30 hari setelah tanam, proses pemupukan susulan. Untuk jenis pupuk yang saya gunakan di usia 30 hari setelah tanam berbeda dengan pemupukan sebelumnya ya. Yang mana jenis pupuk yang saya gunakan di usia 10 dan 20 hari setelah tanam menggunakan pupuk NPK Ponska 1515. Kali ini saya akan menggunakan NPK 1616. Untuk takaran NPK 1616 ini dalam ember cat 25 kg kurang lebih 20 liter air, saya pakai 2 gelas cup plastik ini. Untuk dosis saya naikkan ya, karena disesuaikan dengan usia tanaman. Semakin banyak tunas maka semakin banyak pula nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Lalu untuk pupuk microfertilizer saya naikkan dosisnya menjadi 2,5 sendok makan. Baik kawan, itulah informasi perawatan cabai tanpa mulsa di musim hujan mulai dari 20 hingga 30 hari setelah tanam. Untuk perawatan cabai tanpa mulsa di usia 30 hari ke depan akan dibuat di konten berikutnya atau part 5. Karena di usia 30 hari setelah tanam ke depan akan dikurangi pemakaian kalsium dan diperbanyak unsur fosfat dan kalium. Begitu juga dengan fungisida. Untuk fungisida akan dimix dengan fungisida dari bahan aktif yang berbeda. Ikuti terus perkembangan cabai tanpa mulsa di musim hujan dan jangan lupa bantu channel ini agar terus maju dan berkembang dan bisa berbagi manfaat dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Karena sebaik-baiknya orang diantaranya adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Sampai ketemu di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pertanian Channel.